Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan melengkapi tugas harian kedua di luar kelas saya. Yang pertama yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan individual system. Nomor satu, apa itu individual system? Individual system adalah sistem pembelajaran yang diterapkan oleh motivator untuk mengetahui perbedaan dari tiap anak. Ya, yang kedua, mengapa harus melakukan pendekatan menggunakan individual system? Agar motivator itu mengetahui perbedaan dari anak masing-masing, baik itu karakteristik, keinginan, hal yang disukai, motivasi, serta kemampuan anak tersebut. Sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak atau secara bertahap. Ya, atau yang kita ketahui sebagai small step system. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan menggunakan individual system? Yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita capai dalam menerapkan individual system dalam proses pembelajaran atau bermain dan belajar bersama anak itu yaitu agar kita sebagai motivator itu mengetahui kemampuan anak sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara bertahap. Ya, bertahap atau yang kita sebut dengan small step system. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak dan tentunya juga bagi motivator. Yang selanjutnya, nomor 4, di Bimba murid dan guru itu memiliki perannya masing-masing. Sebutkan apa perannya? Yang pertama, peran murid itu yaitu sebagai peran utama atau fokus utama dalam proses pembelajaran dan bermain. Ya, sedangkan motivator itu berperan sebagai orang yang akan memfasilitasi anak uh, dan juga yang akan memotivasi serta membantu anak dalam proses bermain dan belajar secara menyenangkan. Selanjutnya nomor 5, apa itu individual system dan apa itu classical system? Baik, classical system itu adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dalam satu waktu yang sama dan juga dengan materi yang sama. Ya, classical system itu ketika kita melakukan suatu pembelajaran di waktu yang sama kepada anak-anak dan dengan materi yang sama. Sedangkan individual system itu yaitu suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama tetapi dengan materi yang berbeda. Selanjutnya, nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan agar dapat menerapkan individual system ini. Ada beberapa cara, salah satunya yaitu motivator harus mengetahui kemampuan anak, keinginan anak, serta motivasi anak, serta karakteristik anak tersebut atau peserta didik yang ada dalam proses bermain dan belajar itu. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak dan selanjutnya sebagai motivator kita harus berada satu langkah di depan anak sehingga ketika ada permasalahan yang terjadi dalam proses bermain dan belajar, kita dapat mengambil keputusan dalam waktu tersebut. Dan juga kita jangan ingin dimengerti oleh anak, tapi kita yang harus mengerti anak. Selanjutnya, kita harus memberikan apresiasi atau reward atau yang kita sebut sebagai reward penghargaan kepada anak dalam setiap hal yang mereka lakukan dalam proses bermain dan belajar. Selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi jika individual system ini diterapkan? Ketika kita menerapkan individual system dalam proses pembelajaran, maka yang akan terjadi itu proses pembelajaran itu akan sangat menyenangkan dan kita akan bisa kita akan bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang bertahap sesuai dengan kemampuan dan keinginan serta kesukaan anak tersebut. Sehingga proses pembelajaran otomatis akan sangat mudah untuk
dilakukan dan tujuannya akan sangat mudah untuk dicapai, tentunya dengan rasa yang menyenangkan, eee, tentunya dengan, suasana menyenangkan yang tercipta dari proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, apa yang akan terjadi jika classical system itu diterapkan? Jika classical system diterapkan, maka khususnya kepada anak-anak yang berusia dini, maka akan terjadi suasana yang sangat menegangkan, bahkan membosankan, serta takutnya itu akan membebani anak yang belum memiliki kemampuan yang setara dengan teman-teman yang lainnya. Oke. Selanjutnya itu yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan variation skill. Variation skill yang nomor satu itu apa itu variation skill? Variation skill atau kemampuan bermacam-macam, yaitu skill kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator untuk memvariasikan kegiatan bermain dan belajar di dalam kelas tersebut, sehingga anak-anak akan sangat senang untuk belajar dan bermain, ya tentunya tidak membosankan. Selanjutnya, mengapa kegiatan belajar itu harus divariasikan? Yaitu untuk meningkatkan semangat serta fokus anak. Karena ketika pembelajaran atau proses bermain dan belajar itu bervariasi, maka fokus anak itu akan apa ya? Akan meningkat ya. Ketika anak kurang fokus, mungkin ketika kita memvariasikan proses pembelajaran bermain dan belajar kita, maka anak akan fokus lagi kepada kita dan dengan semangat yang tidak padam tentunya. Yang selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar. Tujuannya itu agar anak tidak merasa bosan tentunya, dan juga anak akan eh, semakin tertarik ke dalam proses bermain dan belajar tersebut, dan antusias mereka akan sangat tinggi. Ya, anak-anak itu akan sangat antusias ketika ada hal baru. Oleh karena itu, eh, seorang motivator harus mampu memvariasikan suatu kegiatan pembelajaran atau bermain dan belajar tersebut. Baik, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu terdiri dari 3. Yang pertama aspek efektif, yang kedua aspek kognitif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan yang termasuk ke dalam kognitif, apa itu? Ya, kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan kognitif yaitu kegiatan belajar yang berhubungan dengan otak atau atau logika seperti matematika dan membaca. Dan yang kedua, yang termasuk ke dalam kegiatan yang efektif, yaitu aspek belajar yang berhubungan dengan hati, seperti contoh bernyanyi, berdongeng, berdialog, bercerita, dan lain-lain. Selanjutnya yang berhubungan dengan psikomotorik, yaitu kegiatan belajar yang berhubungan dengan otot, seperti contoh menulis dan mewarnai. Baik, selanjutnya yang berhubungan dengan efek. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect itu hukum akibat atau eh, suatu hal yang terlahir dari suatu kegiatan eh, tanpa keterpaksaan. Ya, mereka akan ketika minat anak belajar itu tinggi, maka mereka akan senang dan mau belajar tanpa ada paksaan di mana saja dan kapanpun. Baik, yang kedua, apa itu yang disebut dengan the law of exercise? The law of exercise itu adalah suatu hal yang dihasilkan dari kegiatan yang ulang terulang, berulang dilakukan. Ya, contohnya ketika anak suka membaca suatu hal, contoh suka membaca pisang, 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 maka anak itu akan mengetahui dan bisa menyebutkan pisang. Iya. Atau ketika anak belajar menuliskan saya suka minum, saya suka minum, saya suka minum, terus dan terus dilakukan, maka anak itu akan bisa menulis saya suka minum.
Ketika anak belajar membaca terus-menerus, maka anak pun akan mampu untuk membaca dengan baik dan benar. Selanjutnya, apa itu the law of readiness? The law of readiness itu yaitu kemampuan yang terlahir ketika kita sudah siap atau ketika anak sudah siap untuk melakukan kegiatan. Ya, tentunya itu semua terjadi jika kegiatan belajar itu sangat menyenangkan. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaannya sudah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.